warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cahyani Putri, mahasiswi Stika Widya Dharma Husada Tangerang. Program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Nah, di sini saya akan memberikan cara berbahasa menyimak dan berbicara yang baik dan benar. Dalam keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek loh, yaitu aspek yang pertama, menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Untuk dapat menyimak dengan baik, kalian perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut, yang pertama, menyimak dengan berkonsentrasi. Yang kedua, menelaah materi yang telah disimak. Yang ketiga, menyimak dengan kritis. Dan yang terakhir, membuat catatan. Itu adalah syarat menyimak secara efektif. Lanjut, aspek yang kedua adalah berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Berikut ini adalah beberapa prinsip efektif dalam berbicara. Di antaranya adalah 1. Memberikan kesempatan pada lawan bicara saat mereka menyampaikan pesan atau suara ke kita. Dan yang kedua, menatap lawan bicara dengan sopan dan bergantian. Dan yang ketiga, berbicara dengan baik, jelas, dan mudah dimengerti dan jangan melakukan bisikan. Pada dasarnya, berbicara mempunyai 3 maksud umum loh, yaitu memberitahukan dan melaporkan atau biasa disebut dengan to inform, dan yang kedua menjamu dan menghibur yang disebut to entertain, yang ketiga membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau biasa disebut dengan to persuade. Nah, ini adalah aspek yang ketiga, adalah membaca. Membaca merupakan keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, atau kalimat dan penulisan. Nah, ada beberapa cara membaca yang baik loh. Yang pertama, mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa, atau kalimat dan penulisan. Dan yang kedua, pembaca harus meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Contohnya, saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu, informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan. Informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Dan aspek yang terakhir adalah menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis merupakan kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dalam berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai. Cara menulis yang baik, yang pertama, tulisan yang bagus. Nah, ini paling penting nih agar si pembaca atau yang mendengarkan lebih mudah dicerna. Dan yang kedua, tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Contohnya, ketika kamu menulis dengan menggunakan tulisan yang mudah dicerna, seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan. Nah, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lainnya. Nah, cukup sekian dari cara berbahasa menyimak dan berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.